Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuda Prasetyo, NIM 11920412333, mahasiswa Hukum Tata Negara Siasah C semester 3. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah pengantar ilmu politik, yaitu tentang negara. Yang pertama yaitu adalah pengertian negara. Negara adalah suatu organisasi yang berada dalam suatu wilayah tertentu, yang di dalamnya terdapat rakyat dan pemerintahan yang sah. Jadi itu adalah pengertian dari negara. Berikutnya yaitu tentang unsur-unsur negara. Jadi unsur negara yang pertama itu ada rakyat. Rakyat adalah semua orang yang mendiami wilayah suatu negara. Rakyat adalah unsur terpenting dalam negara karena rakyat yang mendirikan dan membentuk suatu negara. Rakyat terdiri dari atas penduduk dan bukan penduduk. Yang dimaksud penduduk di sini adalah orang yang menetap di suatu negara ataupun orang yang lahir di suatu negara. Sedangkan yang dimaksud dengan bukan penduduk adalah orang yang sedang berlibur dari negara asalnya ke suatu negara lain, atau disebut juga turis. Kemudian unsur negara yang berikutnya adalah wilayah. Wilayah merupakan tempat tinggal rakyat di suatu negara dan merupakan tempat menyelenggarakan pemerintahan yang sah. Wilayah suatu negara terdiri atas daratan, lautan, dan udara. Wilayah suatu negara berbatasan dengan wilayah negara lainnya. Selanjutnya yaitu pemerintahan yang sah. Pemerintahan yang sah dan berdaulat adalah pemerintahan yang dibentuk oleh rakyat dan mempunyai kekuasaan tertinggi. Pemerintahan yang sah juga dihormati dan ditaati oleh seluruh rakyat serta pemerintahan negara lain. Unsur negara yang berikutnya yaitu pengakuan dari negara lain atau kedaulatan. Negara yang baru merdeka memerlukan pengakuan dari negara lain karena menyangkut keberadaan suatu negara. Apabila negara merdeka tidak diakui oleh negara lain, maka negara tersebut akan sulit untuk menjalin hubungan dengan negara lain. Jadi di sini pengakuan dari negara lain terdiri dari dua sifat, yaitu secara de facto dan de jure. Pengakuan secara de facto yaitu adalah pengakuan tentang kenyataan adanya suatu negara merdeka. Sedangkan pengakuan secara de jure artinya pengakuan secara resmi berdasarkan hukum oleh negara lain, sehingga terjadi hubungan ekonomi, sosial, budaya, dan diplomatik. Materi berikutnya yaitu tentang teori terbentuknya negara. Teori pertama terbentuknya negara yaitu teori hukum alam. Teori hukum alam ini adalah teori tentang terbentuknya suatu negara. Teori ini menurut sejarah ada pada zaman Plato dan Aristoteles. Menurut teori ini, terjadinya negara adalah hal yang natural atau alami. Segala sesuatu yang terjadi sesuai dengan hukum alam, begitupun dengan negara. Teori yang kedua yaitu teori ketuhanan. Teori ketuhanan adalah teori yang ada saat agama-agama besar telah tersebar ke dunia. Contohnya Islam dan Kristen. Teori ini sesuai namanya tentu saja dipengaruhi oleh paham keagamaan, dan berdasarkan itulah teori ketuhanan terbentuknya negara didasari anggapan bahwa negara terbentuk atas dasar keinginan Tuhan. Berikutnya yaitu teori perjanjian masyarakat. Teori ini merupakan bentuk perlawanan atas kekuasaan raja ataupun pemimpin ataupun penguasa yang menganggap kekuasaan mutlak akibat kepercayaan sebagai titisan Tuhan. Berikutnya materi tentang bentuk negara. Bentuk negara yang pertama itu bentuk negara kesatuan. Negara kesatuan, dalam negara kesatuan, kedaulatan negara bersifat tunggal dan di dalamnya tidak terdapat negara bagian. Negara kesatuan menempatkan pemerintah pusat sebagai otoritas tertinggi. Sementara wilayah-wilayah seperti provinsi dan kabupaten yang ada di bawahnya hanya menjalankan kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan. Contoh negara kesatuan itu seperti negara kita yaitu Indonesia, Spanyol, dan negara lainnya. Berikutnya yaitu bentuk negara serikat atau federal. Kedaulatan di negara serikat atau federal berasal dari negara bagian, di mana sebagian kedaulatan diserahkan kepada negara federal, sehingga pada hakikatnya kedaulatan berada pada negara bagian. Contoh negara yang berbentuk serikat yaitu seperti Amerika Serikat, India, dan Jerman.
Selanjutnya yaitu negara konfederasi atau persemakmuran seperti Uni Eropa dan juga di Asia Tenggara seperti ASEAN. Selanjutnya yaitu tentang bentuk-bentuk monarki. Jadi pengertian monarki yaitu adalah secara singkatnya monarki itu kekuasaan yang paling tinggi berada di tangan satu orang raja. Jadi bentuk-bentuk negara monarki yaitu ada negara monarki absolut. Jadi monarki absolut ini kekuasaan tertinggi itu berada di tangan raja. Raja sebagai pemimpin pemerintah dan raja sebagai kepala negara. Yang kedua yaitu monarki konstitusional. Monarki konstitusional ini pengertiannya seperti ini, yaitu Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan dan raja sebagai kepala negaranya. Jadi itulah perbedaan antara monarki absolut dan konstitusional. Jadi demikianlah, sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf atas keterbatasan ilmu saya yang hanya sedikit ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.